Ketika anak semester 6, bentar lagi wisuda bikin video. Awas kepincut, ahaha, like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sofa, NPM 1901080021. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai materi genetik. Jadi teman-teman ada yang tahu nggak sih materi genetik itu apa aja? Jadi materi genetik itu terdiri dari 3 subunit. Yang pertama itu adalah gen. Nah, yang kedua itu apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Jadi yang kedua itu adalah DNA ataupun deoksiribosonukleik asid. Dan yang ketiga adalah kromosom. Kromosom. Pasti udah nggak asing kan ya yang namanya gen, DNA, dan kromosom. Kira-kira masih penasaran nggak sih apa sih lebih detailnya dari mereka ini? Gen ini apa, DNA ini apa, kromosom ini apa? Pasti masih penasaran dan ada yang belum tahu kan ya? Yuk kita simak bareng-bareng. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah gen. Jadi gen itu apa sih secara singkatnya yang mudah banget kita ingat? Jadi gen itu merupakan kode genetik atau kita singkat dengan kata kodon. Nah, pengertiannya gen itu merupakan unit dari materi genetik yang membawa sifat dalam bentuk kode-kode. Kenapa sih dikatakan dalam bentuk kode-kode? Kenapa nggak yang lain? Jadi alasannya karena memang di dalamnya ini mengandung huruf-huruf seperti kode-kode, seperti huruf A, T, G, C. Nah, A ini merupakan adenin, T ini merupakan timin, G itu merupakan guanin, C itu adalah sitosin. Nah, di sini juga dikenal dengan start codon AUG ataupun dengan juga stop codon UAA, UAG, dan UGA. Nah, nantinya ini start codon dan stop codon ini akan kita bahas lebih lanjut pada ekspresi gen tahapan transkripsi dan translasi. Kita hanya mengenal saja ya kalau misalkan di start codon itu ada UAG. Dan di stop codon itu ada UAA, UAG, dan UGA. Nah, di dalam gen ini dia itu juga mengatur semua sifat yang ada dalam suatu organisme, baik yang berupa fenotip ataupun yang tampak, yang bisa kita lihat langsung, dan genotip ataupun yang tersembunyi, tidak tampak. Nah, contohnya gimana sih yang genotip itu? Nah, kalau yang genotip ini yang tidak tampak, itu seperti contohnya adalah golongan darah. Nih, satu kondisi di mana ayahnya itu memiliki golongan darah A dan ibunya golongan darah B. Kira-kira anaknya gimana ya? Nah, kemungkinan bagi filialnya ataupun bagi anaknya keturunan dari parental ayah dan ibu dengan kondisi golongan darah A dan B, kemungkinan anaknya itu adalah A golongan darahnya dan B kemudian juga AB. Kenapa kok bisa AB? Karena memang ada keturunan dari ayah yang memiliki golongan darah A dan ibu yang memiliki golongan darah B. Kemudian gimana sih yang fenotipnya ataupun yang tidak tampaknya? Yang tampak maksudnya. Nah, jadi parental ataupun orang tua di sini kondisinya itu ayahnya memiliki rambut yang keriting atau dilambangkan dengan huruf M besar, kemudian ibunya itu lurus atau M kecil. Nah, di sini itu penyilangan hukum satu Mendel ya, karena memang yang keriting ini dia lebih dominan daripada yang lurus atau F1-nya F1 dominan ke ayah. Nah, gimana sih filialnya? Kalau misalkan kita hitung langsung ataupun kita ketemu hasilnya langsung, ini kita ke hasil ya, nggak kita hitung. Nanti kalau kita hitung ke hukum Mendel 1 nanti, kita di sini cukup sekilas tahu aja gimana keturunan dari parental orang tua yang keriting dengan M besar dan ibu yang lurus M kecil. Jadi filialnya kemungkinan itu M besar ataupun keriting, M besar M kecil ataupun ikal, dan M kecil ataupun lurus. Jadi anak dari fenotip ataupun yang tampak nantinya anaknya ketika lahir itu, misal anak yang pertama itu keriting, yang kedua itu rambutnya ikal, ada yang ketiga itu lurus, ataupun bisa juga anak yang ketiga ternyata malah ikal gitu. Jadi sifat fenotip ini ataupun yang tampak ini akan turun dari orang tua kepada filialnya, kepada anaknya, karena dia memiliki gen itu nih, gen yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Jadi ada juga yang perlu kita ketahui teman-teman. Ternyata gen itu merupakan segmen DNA yang mengandung informasi genetik, di mana informasi genetik itu tadi terbentuk dari asam amino yang dia itu dimana berikatan dengan rantai polipeptida ataupun protein. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman materi genetik tentang gen yang pertama. Jadi perlu diingat juga nih, ternyata gen itu ada di dalam DNA loh teman-teman, bukan di dalam kromosom. Jadi urutannya itu gen itu ada di dalam DNA, dan DNA itu ada ternyata di dalam kromosom nih. Contoh kromosom nih. Nih, contoh kromosom. Nah, bagaimana sih kromosom ini nanti? Nah, nanti dulu ya. Nanti selanjutnya akan kita bahas DNA terlebih dahulu. Untuk selanjutnya yaitu materi yang kedua dari materi genetik, yaitu DNA. Jadi DNA itu merupakan singkatan dari deoksiribosonukleik asid. Nah, pengertiannya DNA itu merupakan dua rantai polinukleotida yang saling berikatan. Nah,
Dia ini sering disebut juga dengan double helix. Kenapa disebut dengan double helix? Karena dia memiliki 2 rantai, berbeda dengan RNA yang hanya memiliki 1 rantai. Nah, di sini kan ada yang namanya polinukleotida. Nah, polinukleotida ini artinya poli itu kan banyak. Nukleotida itu merupakan materi genetik penyusun DNA dan RNA. Terus, kira-kira nukleotida itu tersusun dari apa saja ya? Nah, jadi nukleotida ini tersusun dari materi fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Jadi fosfat ini lambangnya adalah PO4. Kemudian kita fokuskan ke gula pentosa. Jadi gula pentosa itu apa sih sebenarnya teman-teman? Jadi gula pentosa itu merupakan gula ribosa yang kehilangan atom oksigen, di mana dia itu dilambangkan dengan karbon C. Gitu. Dia ini merupakan bagian dari gula ribosa. Jadi kalau misalkan deoksiribosa ini kan dari DNA, kalau RNA itu namanya gula ribosa. Paham ya teman-teman ya? Jadi kita sekarang ke arah basa nitrogen terlebih dahulu. Nah, jadi basa nitrogen itu merupakan dia itu pasangan purin dan pirimidin yang saling berikatan satu sama lain. Tapi dia harus melihat ya pasangannya apa aja. Misalnya nih, kalau adenin ya dia harus pasangannya timin, guanin, dan sitosin. Nih, A dan G itu merupakan purin, timin dan sitosin itu merupakan pirimidin. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita kenal yuk, tadi kan sudah disinggung tuh yang namanya gula ribosa yang ada pada RNA ataupun ribonucleic acid. Namanya udah kelihatan ya kalau ribonucleic acid atau RNA itu menggunakan gula ribosa, sedangkan kalau pada DNA itu menggunakan gula deoksiribosa. Kenapa sih kok ada kata deoksinya? Nah, menggunakan kata deoksi di sini merujuk kepada ini. Kalau pada DNA dia itu nggak ada O-nya, kalau pada RNA ada oksigennya. Jadi di sini deoksi ini di mana pada satu kondisi tersebut DNA ini sudah kehilangan yang namanya atom oksigennya. Gitu teman-teman. Nah, jadi ini nih kita lihat gambarnya ya ke DNA. Jadi gimana sih proses berpilin pada DNA ini? Jadi proses berpilinnya itu dia memperhatikan pada pilinannya itu dia antar paralel. Kenapa disebut dengan anti paralel? Jadi kalau disebut anti paralel itu dimana satu kondisi dia itu persilangannya berbanding terbalik dengan kawannya gini. Kalau misalkan di sini dia posisinya di bawah, kemudian selanjutnya dia posisinya di atas. Tapi hal ini harus memperhatikan dengan kode-kode genetik yang ada di dalamnya. Misalnya nih kayak tadi adenin dengan timin, guanin dengan sitosin, sehingga rantai utama ini nantinya dia itu sebagai kerangka pembentuk DNA selanjutnya gitu. Nah, DNA selanjutnya itu nanti dia akan memadat menjadi protein histon teman-teman. Kemudian protein histon dia itu berkumpul menyusun yang namanya nukleosom. Nah, nukleosom ini nantinya akan memadat menjadi benang-benang kromatin sebagai materi untuk tersusunnya sebuah kromosom ini teman-teman. Nih, ini dia yang namanya kromosom. Jadi perlu diingat ya, gen itu ada di dalam DNA dan DNA itu tersusun kemudian menjadi kromosom. Jadi gen, DNA, dan kromosom itu urutannya ya teman-teman ya. Gen ada di dalam DNA, DNA terdapat di dalam kromosom. Nah, nantinya kromosom ini akan menjadi unit terkecil penyusun dari sel, karena memang kromosom ini dia itu letaknya di dalam inti sel ataupun nukleus. Itu ya teman-teman ya. Bagian materi genetik yang ketiga adalah kromosom. Nah, kromosom itu apa sih teman-teman? Jadi, kromosom ini merupakan struktur atau badan yang ada di dalam nukleus ataupun inti sel yang mengandung materi genetik, teman-teman. Nah, jadi kromosom sendiri juga itu terdiri dari dua kata teman-teman. Kromo yang artinya color dan soma yang artinya body. Jadi secara ringkasnya dia itu kromosom adalah badan yang menyerap warna. Kenapa sih kok dikatakan menyerap warna? Karena gini teman-teman, ternyata di dalam kromosom itu sendiri ada yang namanya heterokromatin dan eukromatin teman-teman. Nah, heterokromatin itu adalah bagian sisi gelap dari kromosom yang menyerap warna. Dia itu jadi menyerap warna lebih gelap daripada yang si eukromatin ini. Dia itu bagiannya yang terang, yang eukromatin. Ingat ya teman-teman, heterokromatin itu bagian yang gelap dan eukromatin itu bagian yang terang teman-teman. Nah, perlu kita ketahui juga ternyata di dalam tubuh manusia itu ada yang namanya kromosom sel somatis. Nah, kromosom sel somatis itu jumlahnya ada berapa sih? Ternyata kromosom sel somatis itu jumlahnya ada 46 yang terdiri dari autosom atau kromosom tubuh dan gonosom. Nah, nih gonosom. Kalau autosom ini jumlahnya berapa? Jadi autosom ini jumlahnya ada 44. Kalau gonosom ini ada 2.
Apa itu X dan Y? Nah, X dan Y ini adalah penentu jenis kelamin dalam makhluk hidup. Nah, terus kita ketahui juga ya teman-teman, ternyata si kromosom ini dia kan terletak di dalam inti sel. Nah, ini nih inti sel atau kita kenal dengan nukleus. Nah, ternyata kalau di dalam kromosom ini ada DNA-nya loh teman-teman. Nah, setiap DNA itu kan mengandung yang namanya gen ya. Yang namanya gen. Setiap DNA ada gennya. Nah, ternyata gen di dalam kromosom itu ada tempatnya tersendiri teman-teman, yang namanya adalah lokus gen. Terus di sini aja ya teman-teman nih. Lokus gen nih. Lokus gen. Nah, ternyata juga ya teman-teman, kromosom ini dia kan terletak di dalam nukleus nih ataupun inti sel. Jadi dia itu ikut serta ataupun andil dalam proses yang namanya pembelahan sel teman-teman. Jadi pembelahan selnya tuh apa aja sih prosesnya? Nah, jadi tahapannya itu ada yang namanya profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Kita cukup tahu aja ya prosesnya ya, karena emang itu materinya ada yang di pembelahan sel, hanya ada di sana. Terus kita langsung ke bagian tubuh kromosom. Nah, apa aja sih? Ini ada yang namanya telomer. Telomer nih, ini ya teman-teman. Kita pahami dari bentuknya, dari letak-letaknya. Ini juga ada yang namanya sentromer. Sentromer itu ini. Bagian tubuh di dalam kromosom yang satu-satunya dia tidak mengandung DNA. Sama sekali. Kalau bagian telomer, bagian kromatid, bagian lengan kromosom, semuanya mengandung yang namanya DNA. Ini yang sudah jelaskan tadi ya. Terus gimana sih kok bisa asal-usul terbentuknya bagian-bagiannya itu? Nah, pertama itu benang-benang kromatin ini memadat membentuk yang namanya kromatid. Kemudian terbentuklah ini yang ada yang telomer, sentromer yang dia nggak ada DNA-nya. Kemudian ada yang namanya lengan kromosom. Lengan kromosom ini dia terbentuk dari kromonema dan si membran gitu. Kemudian kita ke bagian dari kromosom nih teman-teman. Ternyata dia itu dibedakan berdasarkan dua teman-teman. Berdasarkan letak sentromer dan berdasarkan jumlah sentromer teman-teman. Nah, berdasarkan letaknya dia itu ada nih pada bagian sini atau dikenal dengan telosentrik. Kemudian akrosentrik ini di mana lengan kromosomnya yang atas dia itu masih kecil nih, tapi sudah tumbuh. Kemudian ada yang namanya submetasentrik, dia lebih tinggi daripada si akrosentrik lengannya. Kemudian yang metasentrik ini bentuk sempurna dari suatu kromosom. Ini letak sentromernya ya. Ini di sini, ini di sini, ini di sini sama, tapi hanya pembentukan lengan kromosomnya saja dia yang bertahap gitu. Kemudian berdasarkan jumlah kromosom, ternyata ada loh teman-teman kromosom yang nggak punya sentromer. Apa sih contohnya? Si asentrik ini, dia nggak punya sama sekali yang namanya sentromer. Kemudian yang kedua, dia monosentrik. Monosentrik ini hampir mirip dengan kromosom homolog, ini mirip ya. Kemudian yang disentrik itu di, ingat kata-kata di ya. Jadi disentrik itu kondisi di mana si kromosom ini punya dua sentromer nih teman-teman. Dalam satu badan dia tuh mempunyai dua sentromer gini ya teman-teman. Kalau diibaratin tuh gini. Kalau bentuk sederhananya nih, kalau ini kan dibuat kayak gitu. Nah, itu dia saling nyambung gitu loh teman-teman. Nih. Gitu. Ini yang kromosom yang disentrik ini. Kemudian yang polisentrik. Polisentrik tuh gimana sih? Ternyata kromosomnya punya banyak sekali yang namanya sentromer teman-teman. Nih, diibaratkan kayak gini ya. Nih. Wah, banyak banget ya ternyata ya sentromernya. Kita baru tahu kan, kalau kita nggak belajar bareng-bareng mungkin kita nggak tahu nih ternyata sih kromosom itu punya bentuk yang polisentrik berdasarkan jumlah kromosom, jumlah sentromernya. Terus kita ke bagian yang namanya kromosom homolog nih teman-teman. Nah, kromosom homolog tuh gimana sih? Kita nggak asing ya. Jadi kromosom homolog itu di mana si gen, si materi genetiknya itu jumlahnya sama, tapi dia masih menyendiri atau jomblo sendiri teman-teman. Nah, nantinya kan kita kenal tuh yang namanya TT ataupun LL dalam persilangan hukum Mendel, di mana TT ini misalkan bulat besar, kemudian yang LL ini keriput kecil. Nah, itu nanti kromosom homolog ini saling berpasangan teman-teman. Makanya dikenal dengan lambangnya itu saling berpasangan. TT LL itu
kromosom homolog ini saling berpasangan, jadi lambangnya ada dua. Nanti bentuknya sama seperti kromosom yang ini teman-teman. Nih. Nah, jadi pada intinya setiap materi genetik itu ada yang gen, DNA, dan kromosom itu saling berhubungan satu sama lain. Jadi gen itu ada di dalam DNA dan DNA itu ada di dalam kromosom. Kromosom letaknya ada di inti sel nih. Inti sel. Nah, sel ini penyusun dari makhluk hidup gitu. Sel ini kemudian ke makhluk hidup. Semuanya saling berhubungan, gen ada di dalam DNA, DNA ada di dalam kromosom, kromosom letaknya di inti sel kemudian kan nanti sel itu penyusun dari makhluk hidup nih. Semuanya saling keterkaitan satu sama lain. Sungguh besar anugerah yang Allah berikan ya teman-teman ya. Semoga materi yang kita belajari bareng-bareng dari materi genetik mulai dari gen, DNA, dan kromosom ini kita dapat mengetahui bahwa ternyata Allah itu maha besar, zat besar yang ternyata makhluk hidup itu dari hal kecil terlebih dahulu untuk kita dibentuk seperti sekarang gitu ya teman-teman ya. Nah, kita udah sampai nih, materinya sudah dijelaskan semua. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.